Hai Dea, apa kabar? Kenapa kamu terlihat sangat murung hari ini? Hai Putri, iya nih, aku lagi pusing mikirin mau presentasi besok, tapi aku belum paham materinya. Emang kalau boleh tahu, materi apa yang ingin kamu presentasikan besok? Kali aja aku masih bisa bantu. Materinya itu membahas tentang model dan prinsip pengembangan kurikulum. Wah, kebetulan sekali aku sangat paham mengenai materi itu. Mau aku bantu ngejelasin ke dirimu biar kamu lebih memahami? Wah, itu sangat membantuku. Apakah dirimu tidak keberatan ketika menjelaskan itu ke aku? Tentu saja tidak. Baiklah, aku akan menjelaskan yang pertama yaitu model pengembangan kurikulum. Yang kesatu yaitu model administratif atau garis komando atau line step. Model pengembangan kurikulum ini berdasarkan pada cara kerja atas bawahan atau top down yang dipandang efektif. Sistem pengelolaan pendidikan kurikulum yang bersifat sentralisasi, yaitu berdasarkan konsep, inisiatif, dan arahan dari atas ke bawah. Yang kedua ada model grassroots. Model ini lawan atau kebalikan dari model pertama. Model grassroots adalah bottom up, dari bawah ke atas. Model ini akan berkembang dalam sistem pendidikan yang bersifat desentralisasi. Guru adalah perencana, pelaksana, dan juga penyempurna dari pengajaran di kelasnya. Yang ketiga ada model Buchem. Pengembangan kurikulum menggunakan metode memiliki 5 tahap bagian pembuatan keputusan, yaitu yang pertama, memutuskan arena pengembangan kurikulum, yang kedua, menetapkan personalia, yang ketiga, organisasi dan prosedur pengembangan kurikulum, yang keempat, implementasi kurikulum atau kegiatan untuk menerapkan kurikulum, dan yang kelima yaitu evaluasi kurikulum. Model keempat yaitu ada model arah terbalik tabak. Model pengembangan kurikulum ini terbalik dari yang lazim dilaksanakan, yakni dari biasanya yang dilakukan secara deduktif menjadi induktif. Yang kelima ada model Roger. Model Roger atau relasi interpersonal Roger lebih mementingkan kegiatan pengembangan kurikulum daripada rencana pengembangan kurikulum tertulis, yakni melalui aktivitas dan interaksi dalam pengembangan kelompok intensif yang terpilih. Yang keenam yaitu model demonstrasi. Model demonstrasi pada dasarnya bersifat grassroots, datang dari bawah. Model ini sekelompok guru bekerja sama dengan ahli bermaksud mengadakan perbaikan kurikulum. Model ini umumnya berskala kecil, hanya mencakup satu komponen kurikulum atau mencakup keseluruhan komponen kurikulum. Yang ketujuh yaitu model The System Acceleration Model. Model kurikulum ini didasarkan pada asumsi bahwa perkembangan kurikulum merupakan perubahan sosial. Sesuai dengan asumsi tersebut, model ini menekankan pada 3 hal, yaitu hubungan insani, sekolah, dan organisasi masyarakat, serta wibawa dari pengetahuan profesional. Yang keempat, emerging technical model, perkembangan bidang teknologi dan ilmu pengetahuan, serta nilai-nilai efisiensi, efektivitas dalam bisnis. Juga mempengaruhi perkembangan model kurikulum, tumbuh cenderung kecenderungan baru. Selanjutnya, aku akan menjelaskan tentang prinsip pengembangan kurikulum. Yang pertama yaitu prinsip relevansi. Pada prinsip ini, kurikulum harus memperhatikan aspek internal dan eksternal, serta memperhatikan kebutuhan lingkungan masyarakat dan siswa sekitarnya. Yang kedua yaitu prinsip fleksibilitas. Pada prinsip ini, kurikulum yang memberikan kebebasan kepada guru maupun peserta didik dalam memilih program atau bahan pembelajaran. Kurikulum ini bisa digunakan untuk siswa yang memiliki latar belakang dan kemampuan yang berbeda. Yang ketiga yaitu prinsip kontinuitas, adanya kesinambungan baik secara vertikal maupun secara horizontal, serta adanya nilai keterkaitan antara kurikulum dari berbagai tingkat pendidikan agar tidak terjadi pengulangan bahan pembelajaran yang berakibat jenuh atau membosankan, baik guru maupun peserta didik. Yang keempat yaitu prinsip efisiensi. Pada prinsip ini yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan kurikulum yaitu agar telah direncanakan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, pengembangan kurikulum dapat memanfaatkan sumber daya pendidikan yang ada secara optimal dan cermat. Yang kelima, prinsip efektivitas. Dalam prinsip ini ada 2 aspek yang perlu diperhatikan yaitu efektivitas mengajar guru dan efektivitas belajar siswa.
Baiklah, itulah materi tentang model dan prinsip pengembangan kurikulum yang bisa aku jelasin ke kamu. Semoga itu bermanfaat dan bisa membantumu. Terima kasih banyak Putri telah membantu menjelaskan materi itu sangat bermanfaat bagiku. Iya, sama-sama Dea. Jangan sedih lagi ya, semangat.